Selamat sore, Bu. Selamat sore. Kami dari SMA 3 ingin mewawancarai Ibu. Boleh. Pertama-tama kami ingin bertanya, nama panggilan, nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkap saya Ibu Tuminah SSMPD. Saya biasa dipanggil di sini Miss Mona. Tempat tanggal lahir Ibu di mana? Saya lahir di kota Surakarta di Jawa Tengah pada tanggal 21 Juli 1972. Jumlah saudara Ibu berapa? Saya ada 4 bersaudara, 3 cewek dan 1 cowok. Ibu anak keberapa? Saya kebetulan anak bungsu. Mohon maaf nih Bu, boleh kami tahu nama orang tuanya? Nama bapak saya Bapak Harjo Suwito, dan sekarang kebetulan sudah almarhum, dan ibu saya bernama Ibu Sakinah. Kalau boleh tahu tempat tinggal Ibu sekarang di mana? Sekarang saya tinggal di Bisma Residen di Jalan Mumbuk kilometer 1, blok D8. Sejak kapan, Bu? Saya tinggal di situ sejak tahun 2017. Sebelumnya saya datang ke sini tahun 2014 awal. Saya tinggal di perumahan dosen di PTN Bali Permai-2. Boleh kami tahu Bu nama pasangan dan nama anak-anaknya? Nama suami saya Bapak Condro Hadi Wasito Esos. Dia adalah seorang wira swasta, dan anak saya yang pertama cewek namanya Zafira Anissa Chandra. Dia sekarang lagi kuliah di Jawa semester 1 di UNS, dan yang kecil Muhammad Farhan Mahdi Chandra tinggal bersama saya di sini, sekolah di SMP Negeri 2 Ngabang kelas 8 sekarang. Kalau boleh tahu hobi Ibu apa? Saya hobinya membaca dan menulis, itu yang utama. Selain itu juga saya suka traveling ke kampung-kampung ya di Kabupaten Landak dan sekitarnya. Boleh kami tahu Bu riwayat singkat pendidikannya? Saya dari SD, SMP, SMA negeri saya selesaikan di Kota Solo di Jawa Tengah. Untuk perguruan tinggi saya menyelesaikannya di 3 perguruan tinggi ya. Saya pernah belajar di Akademi Katolik Santo Ignatius di Jawa. Kemudian saya juga kuliah di Universitas 11 Maret. Untuk S1-nya saya ambil jurusan sastra Inggris. Kemudian S2-nya saya juga ambil di Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta. Bisa Ibu ceritakan perjalanan singkat karirnya hingga menjadi dosen di STKIP Pamaneta Lino? Baik, pertama-tama saya mengajar itu di tingkat yang paling dasar sendiri, yaitu di PAUD dan TK. Ya, saya punya pengalaman mengajar di PAUD dan TK itu selama kurang lebih 4 tahun di Jawa. Kemudian saya naik setingkat lagi mengajar di SD bertaraf internasional di SDN Cemara 2 di Kota Surakarta, kurang lebih sekitar 4 tahun juga. Kemudian saya naik lagi ke jenjang berikutnya di SMP dan di SMA juga, masing-masing 2 tahun. Jadi di SMP 2 tahun, di SMA juga 2 tahun. Setelah itu saya mengajar di beberapa universitas di Jawa. Yang pertama di kampus saya sendiri di Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengajar di S1 PG PAUD-nya. Juga saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sama ya, di bahasa Inggrisnya juga English for Children. Kemudian mulai tahun 2014 saya mulai mengajar di STKIP Pamaneta Lino. Kurang lebih di perguruan tinggi saya sudah mengajar sekitar 10 tahun ya, di Jawa dan di Kalimantan.
Alasan Ibu menjadi penulis apa, Bu? Karena saya senang mengekspresikan ide-ide saya lewat tulisan. Banyak orang-orang bijak mengatakan kalau kita ingin dikenang maka menulislah. Betapapun pandai seseorang, kalau dia tidak pernah menulis, dia tidak akan dikenang karena tidak ada sejarah yang mencatatnya. Tapi kalau kita mau menulis, sejarah akan mencatat kita lewat tulisan-tulisan kita. Jumlah buku yang sudah Ibu terbitkan ada berapa, Bu? Sekitar ada 6 dan hampir 7. Untuk bulan ini akan terbit 1 buku lagi. Sudah ada 7. Ini kebetulan saya bawa sampelnya. Di sini saya bawa 4 buku. Yang 3 buku lainnya sudah saya sumbangkan di perpustakaan kampus STKIP Pamananita Lino. Juga saya sumbangkan ke perpustakaan daerah Kabupaten Bandung. Dan saya selain menulis buku-buku tentang antologi pendidikan, saya dalam waktu dekat ini saya juga akan menerbitkan buku ajar, ya, buku ajar sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu intensive reading sama psikologi belajar bahasa Inggris. Gitu. Buku berjenis atau bergenre apa yang Ibu terbitkan? Genrenya tentang antologi pendidikan. Misalnya seperti ini, misalnya judulnya Solusi Jitu Pembelajaran Abad ke-21. Di sini saya menulis tidak sendiri, tapi saya berkolaborasi dengan teman sejawat, dosen-dosen setanah air, dan kami memberikan solusi jitu untuk pembelajaran abad ke-21 tentang metodenya, tentang strateginya, tentang media apa yang digunakan, dan sebagainya. Ini contoh dari buku antologi. Tapi masih banyak lagi buku-buku yang saya tulis, misalnya juga peran guru dalam pendidikan zaman now, yaitu di sini saya menulis tentang peran guru yang mengajar di daerah 3T, karena memang saya selain mengajar di kampus ini, saya juga sering mengadakan pengabdian masyarakat di kampung-kampung di Kabupaten Banda ini, khususnya di Kecamatan Jelimbo. Gitu. Alasan Ibu menulis buku itu apa, Bu? Selain saya hobi ya menulis dan membaca, karena saya juga senang membaca, dan untuk bisa menulis, misalnya menulis buku seperti ini, kita tidak hanya menulis saja, tapi kita juga harus banyak membaca, ya. Kebetulan salah satu buku tulisan saya itu mengenai pengabdian masyarakat yang saya lakukan selama 3 tahun di Jelimbo, dan itu sudah saya bukukan. Di situ saya menceritakan pengalaman real selama saya mengadakan pengabdian masyarakat di Jelimbo selama 3 tahun, yaitu berbagi ilmu bagi guru-guru di Kecamatan Jelimbo, khususnya guru PAUD ya. Jadi sudah 3 tahun saya mengadakan pengabdian masyarakat itu, mulai dari tahun 2014 sampai 2018, dan itu masih berlanjut terus gitu. Kalau boleh tahu prestasi atau penghargaan yang pernah Ibu raih apa, Bu? Kalau prestasi yang berwujud buku belum ada, namun untuk prestasi yang saya lakukan, yaitu berupa pengabdian masyarakat itu, alhamdulillah sudah membawa Kecamatan Jelimbo menjadi daerah atau kecamatan yang memenuhi standarisasi pemerintah, yaitu 1 desa 1 PAUD. Itu suatu prestasi yang kemarin mendapatkan penghargaan dari Pemda Landa, dan itu berkat campur tangan saya di sana mengadakan pengabdian masyarakat.
dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru PAUD se-Kecamatan Cilimbo selama 3 tahun lebih gitu. Bisa Ibu berbagi tips menjadi seorang penulis? Sebetulnya kalau ingin menjadi penulis itu mudah saja. Misalnya saja kita menulis apa yang kita tahu dulu. Ya, misalnya kita menulis dulu dalam bentuk cerpen, misalnya kalau belum bisa berwujud buku ya. Pertama kita menulis cerpen, itu yang saya lakukan, menulis cerpen di majalah atau di Mading ya, majalah dinding sekolah, itu yang saya lakukan. Yang kedua, saya menulis pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi itu yang paling berkesan sekali bagi saya. Itu saya tulis ya kurang lebih selama 3 tahun juga. Buku pertama saya juga berjudul Secercah Cahaya di Pedalaman ya. Itu nyata pengalaman saya dalam berbagi ilmu untuk guru-guru PAUD di Kecamatan Cilimbo sampai di kampung-kampungnya ya. Jadi itu memberikan kontribusi kepada masyarakat umum khususnya, bahwa kita perlu memberikan pengabdian khususnya di kampung-kampung pelosok-pelosok di tanah air kita, khususnya di Kabupaten Landak ini gitu. Itu saja Bu pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Selamat sore Bu. Selamat sore. Pada kesempatan sore ini saya juga menghimbau untuk adik-adik SMA maupun SMK di Kabupaten Landak dan sekitarnya untuk segera bergabung dengan kami di STKIP Pamaneta Lino ini. Kalian bisa memilih prodi yang sesuai dengan pilihan kalian. Di sini ada prodi pendidikan bahasa Inggris, ada prodi pendidikan matematika, dan juga ada prodi pendidikan jasmani ya, keolahragaan. Di sini semua dosen memberikan pelayanan yang baik, juga BAK, juga BAU, semuanya memberikan pelayanan yang baik. Juga tersedia beasiswa, banyak beasiswa yang ditawarkan, jadi jangan khawatir, kalian bisa mendapatkannya. Silahkan bergabung di STKIP Pamaneta Lino. Terima kasih.